dan selamat kembali ke ibadah atas talian BWCC DCC pagi minggu yang pertama di bulan November tahun 2020. Kita sangat bersuka cita untuk bersama-sama sekali lagi bagi menaikkan pujian kita, menikmati hadirat Tuhan bersama di ibadah online kita pada minggu ini. Di mana sekalipun Anda berada, dengan siapapun Anda pada saat ini mengikuti ibadah ini, saya berdoa dan saya percaya Tuhan akan terus berbicara kepada kita secara pribadi dan hadirat Tuhan terus memenuhi dan ada bersama dengan kita semua. Amin, church. Baiklah, pada hari ini kita akan mendengar message yang akan disampaikan oleh senior pastor gereja kita, Pastor Ferry, dan kita juga akan bersama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus. Jadi pastikan Anda telah menyediakan roti dan cawan Anda bagi kita sama-sama menikmati perjamuan kudus ini nanti. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengongsikan dua victory report yang telah kita terima untuk minggu ini. Victory report kita yang pertama adalah kita bersyukur karena sehingga pada hari ini kita telah melihat 60% sehingga 65% kadar kesembuhan daripada keseluruhan kes positif COVID-19 di negara kita dilaporkan setiap hari. Melebihi 20.000 kes sehingga pada hari ini telah sembuh daripada COVID-19 dan telah discharge daripada hospital. Kita terus berdoa dan istiharkan agar rantaian pandemik ini diputuskan dan negara kita terus bebas dan pulih daripada pandemik ini. Victory report kita yang kedua adalah daripada Sis Jasya yang merupakan salah satu daripada leaders di BWCC KK. Pada 2 minggu yang lalu, Sis Jasya telah menjalani 14 hari kuarantin dan menjalani PCR test sebanyak 2 kali, dan puji Tuhan kedua-dua tes itu telah disahkan negatif dan Sis Jasya bebas daripada sebarang jangkitan virus COVID-19. Kita sangat-sangat bersyukur, church, karena sehingga pada hari ini, dari hari ke hari, kita dapat melihat dan mengalami mujizat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita percaya, baik apa sekalipun yang kita alami, jika kita percaya dan kita klaim di dalam nama Tuhan Yesus, pasti itu adalah ya dan amin. Haleluya! Our God is an awesome and amazing God. Amen. Kita sangat-sangat bersyukur karena daripada hari ke hari kita dapat melihat doa kita dijawab dan kita dapat mengalami dan merasakan mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Amen, church. Mari pada hari ini saya mengajak kita semua untuk terus memberikan yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan kita dan juga di dalam pendengaran firman Tuhan kita pada hari ini sebagai respon kita kepada panggilan Tuhan untuk setiap kita. Sebelum itu, mari saya pimpin kita semua di dalam doa. Haleluya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau begitu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Thank you Lord Jesus for each and every one of us, God, regardless of di mana sekalipun kami berada ya Tuhan. Kami berdoa agar kami terus mengalami hadirat Engkau, agar Engkau terus berbicara terus kepada setiap kami ya Tuhan. Biar setiap kami yang hadir pada hari ini akan disembuhkan, akan disegarkan Tuhan, akan diberikan pemahaman yang lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Thank you Lord Jesus, kami istiharkan hadirat-Mu nyata daripada awal ibadah kami sehingga ke penghujung ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau di dalam pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom semua. Adakah kita siap untuk menyembah dan memuji Tuhan pada hari ini? Mari saya ajak kita semua dimanapun kita berada, kita mau terus nyatakan bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Are you ready? Come on church. Hey.
Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di syurga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Dalam namanya ada kuasa, dalam namanya ada penyembuhan. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan dan kita agungkan. Ayo naik sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi kita katakan, nama di atas segala nama, oh Yesus, nama yang telah membebaskanku. Come on church. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di syurga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on church, mari kita katakan, Engkau yang termulia di bumi di syurga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kalau kita dimulai, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, God. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namamu. Dalam namamu. Haleluya Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya Lord. Haleluya God. Haleluya Lord. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah Bapa. Kami datang pada saat ini Tuhan, ingin menaikkan, mengagungkan Engkau Bapa. Bahwa kami Tuhan pada saat ini lebih dekat Tuhan kepada Bapa. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you
upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Amen.
Shalom jemaat semua. Kita bertemu lagi di kebaktian online untuk minggu yang pertama bulan November. Wah, masa berlalu dengan pantas sekali. Ya, seperti kebiasaan pada setiap hari Ahad. Yang pertama, BWCC DCC akan mengadakan upacara penjamuan kudus. Luar biasa sekali, walau dalam kekangan pandemik yang melanda negara kita. Ia tidak pernah dapat menghalang umat-umatnya untuk terus bersama dalam mengadakan kebaktian online dan bahkan mengadakan upacara yang penting buat kita orang yang percaya dengan teknologi yang ada sekarang ini. Amin, saudara-saudari. Ya, our God is great. Nah, melakukan penjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Alkitab, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita boleh baca ini di dalam Injil Lukas 22:19. Ya, saudara-saudari, seperti yang kita ketahui, ini bukanlah semata-mata upacara yang dibuat-buat oleh sebuah gereja itu. Tetapi tujuan dari penjamuan kudus sangat jelas, yaitu upacara sakral untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus bagi keselamatan kita semua, umat manusia. Amin. Dan melakukan penjamuan kudus sekali lagi bermaksud memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bila kita lihat di dalam 1 Korintus 11, 27 hingga 29, dikatakan seperti ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak memakan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Right? Kita mungkin bertanya, apa maksudnya makan roti dan minum dari cawan dengan cara yang tidak layak itu? Ya, itu mungkin bermaksud kita tidak menghiraukan makna sebenar dari roti dan cawan. Serta sengajanya melupakan harga yang begitu mahal yang harus dibayar oleh Juru Selamat, Yesus Kristus, bagi keselamatan kita lebih 2000 tahun yang dulu, ketika kita masih berdosa. Atau itu mungkin bermaksud kita ini membiarkan upacara seperti ini menjadi upacara yang biasa-biasa, atau dengan kata lainnya upacara rutin dan formal seperti acara kebanyakannya. Atau mungkin kita datang ke meja penjamuan kudus itu dengan dosa yang masih belum diakui. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri sebelum makan roti dan minum dari cawan itu. Apakah syarat mengikuti penjamuan kudus? Anda mungkin bertanya, ya. Yang utama, percaya kepada Yesus Kristus. Dan syarat mengikuti penjamuan kudus yang pertama tentunya adalah seseorang itu harus memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Karena keselamatan yang diberikan oleh Allah ini adalah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka itu seseorang haruslah memiliki iman kepada Dia, Sang Juru Selamat manusia. Amin, saudara. Dan tentunya tujuan penjamuan kudus juga akan tercapai apabila kita rela untuk memberi diri kita untuk menerima tujuan keselamatan Allah itu sendiri. Namun untuk kita memiliki iman dan percaya kepada Kristus, mengikuti penjamuan kudus saja tidak cukup. Karena untuk mengenal pribadi yang kita percaya itu memerlukan usaha yang lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Bagaimana? Dengan berdoa, mengucap syukur setiap hari, merenungkan firman-Nya, melakukan refleksi diri, dan sebagainya. Ya, saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, suka untuk saya tegaskan di sini bahwa upacara yang akan kita ambil sebentar lagi adalah satu perintah yang bermakna bagi kita semua. Nah, first thing, ia adalah perintah untuk mengingati pengorbanan Yesus Kristus. Ketika kita makan dan minum anggur, kita dibawa untuk mengenang, untuk membayangkan dan untuk mengingati tubuh Yesus yang dikorbankan bagi kita, dan darahnya yang ditumpahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan di dunia ini.
Seterusnya, ia adalah satu perintah, untuk kita memperingati pengalaman keselamatan kita. Apa maksudnya di sini, saudara-saudari? Ya, our experience and our journey with God. Perjamuan kudus yang kita ikuti selain mengingati pengorbanan Yesus bagi kita, juga untuk membantu kita sebenarnya, untuk kita mengingati saat secara pribadi, our personal, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, disinilah nilai dan makna yang menjadi dasar bagi kita ketika kita mengikuti perjamuan kudus ini. Dan yang seterusnya, ia adalah satu perintah, untuk mengingatkan akan mereka yang belum percaya, yang masih belum diselamatkan. Siapa mereka ini? Ya, mungkin jadi keluarga kita, teman-teman kita, teman sekerja, atau mungkin teman sekuliah kita mungkin. Siapa yang dapat Anda fikirkan masa ini? Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yaitu memberitakan kematian Yesus kepada orang yang belum percaya. Dan melalui penderitaan kita, orang lain juga boleh mendapat hidup kekal. Dan jadi makna perjamuan kudus bagi kita adalah supaya kita dapat memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, amin saudara-saudari. Jangan kita lupa itu, hal yang penting ini. Jom, sambil kita mempersiapkan hati beserta roti dan cawan kita pada pagi hari ini, kita ambil masa berdiam sejenak. Seberapa ketika untuk kita merenungkan apa? Merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih-Nya buat kita dan pengorbanannya di atas kayu salib bagi mengampuni dosa-dosa. Bukan hanya untuk kita saja, bahkan untuk seluruh umat manusia. Amen. Let's take our time. Mari kita ambil masa ini. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan kitab 1 Korintus 11 ayat ke-23 hingga 25. Bahawa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita mengambil roti ini bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat semua kita mengambil roti ini bersama-sama. Kita mengangkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengambil. Haleluya. Maka setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus untuk memperingati akan Dia, kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan ini di dalam iman, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan, serta memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sungguh benar, seperti yang kita lihat bahwa roti dipecahkan dan air anggur dicurahkan, lalu kita makan dan minum itu menjadi peringatan akan Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, setiap kami yang ada di sini ya Tuhan Yesus,
untuk kami bersama-sama mengambil bahagian ya Tuhan Yesus dalam penjamuan kudus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Bapa, untuk dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh baik ya Bapa, karena Engkau sungguh luar biasa pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya ya Bapa, kami ingin terus ya Bapa untuk mengenali Engkau ya Bapa, lebih lagi dekat untuk mengenali Engkau dengan lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Kami ingin mengalami kasih-Mu ya Bapa, daripada hari ke hari ya Tuhan Yesus. Dan kami ingin terus berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Karena Engkau Tuhan Allah yang menyelamatkan kami, yang telah memerdekakan kami daripada apapun kutuk dosa ya Tuhan Yesus. Dan kami ini sudah dimenangkan oleh darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami menerima ya Tuhan Yesus segala apapun yang Kau curahkan bagi kami ya Bapa, dengan hati yang bersyukur. Dan kasih-Mu, damai-Mu ya Bapa akan menyertai kami ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur atas segalanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Nah, kita serahkan masa seterusnya kepada Pastor Perry untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom, apa kabar? Saya harap Anda semua berada di dalam keadaan yang baik dan sehat. Khususnya di waktu sekarang, semua orang sedang berhadapan dengan COVID-19 ini. Kita semua masih berjuang bersama-sama menghadapinya. Tapi saya percaya apapun kesan atau impact daripada COVID ini ke atas hidup Anda, Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa untuk Anda menghadapinya. Karena apa yang Anda tanggung sekarang tidak melebihi kekuatan Anda. Karena Tuhan Yesus beserta dengan Anda, Dia selalu melindungi dan menjaga Anda dan memberikan kekuatan demi kekuatan luar biasa. Amin. Nah, saya percaya hari ini kita mendengar pesan firman Tuhan yang akan menguatkan, menyegarkan kita, dan kita akan diberkati dengan luar biasa. Saya percaya semuanya atas kemuliaan dan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, siapkan hati Anda untuk mendengarkan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, topik khotbah saya pada pagi hari ini adalah Hope. Jesus, I need you. Oke, saya ulangi. Hope. Jesus, I need you. Nah, apakah Anda menyadari bahwa setiap kali Anda memuji Tuhan, Anda akan merasa penuh dengan harapan? Harapan dan pujian adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Nah, kita memuji Tuhan karena hal-hal yang benar terjadi sekarang ini. Kalau harapan Anda mulai kendur saat ini, Anda akan mulai untuk mengharap. Betul atau tidak? Hope is a choice. Nah, maka pilihlah harapan dan bukannya keputusasaan. Anda tidak boleh berharap dan pada masa yang sama Anda putus asa. Ianya terletak pada pilihan Anda. Allah yang kita sembah adalah Allah yang boleh dipercayai. Dia baik, saudara. Nah, dalam Mazmur 71 ayat 14 mengatakan, "Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu." Semua keperluan Anda dapat dipenuhi oleh Tuhan. Keperluan Anda yang pelbagai, khususnya pada saat ini. Nah, kalau Anda sedang depresi, tanya diri Anda, adakah Anda sedang mengharapkan sesuatu selain dari Tuhan? Tidak ada yang kelihatan akan memberi harapan yang pasti. Bila Anda mengharapkan orang, benda, atau sesuatu perkara, Anda pasti akan merasa kecewa. Nah, menunggu itu satu penyiksaan. Tidak ada yang boleh memuaskan, karena ianya hanya bersifat sementara. Semua keperluan Anda dapat dipenuhi oleh Tuhan. Percaya atau tidak? Dalam Amsal 13 ayat 12 mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Musuh kita, yaitu syaitan, iblis, akan selalu berbisik ke telinga kita.
Ya, dia sering mengatakan tidak ada yang akan memahami betapa bergunanya saya ini. Nah, itu bisikan iblis setan. Nah, semua itu adalah pembohongan. Kalau Anda percaya, Anda membenarkan diri Anda untuk diri Anda dan mengasihi diri Anda sendiri. Nah, tetapi Anda tidak sendirian. Adakah Anda berpikir bahwa Tuhan tidak memahami keadaan Anda? Nah, kemungkinan dia sudah penat sebenarnya mendengar Anda mengeluh bahwa Anda sedang bersedih. Nah, jangan percaya kepada bisikan setan iblis atau suara hati Anda sendiri. Tuhan sangat mengasihi Anda. Dia akan memberi Anda kekuatan untuk terus melangkah. Bahkan dia akan membuatkan Anda menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Nah, Yesaya pasal ke-40 ayat 28 dan 29 mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, manusia berkata, ada perkara yang tampak mustahil untuk Tuhan. Itu kata manusia. Dan itu adalah pandangan yang sangat-sangat dangkal. Namun kita sering tertipu dengan muslihat tersebut. Kita seharusnya sentiasa lebih tegas dan kuat. Tidak ada tujuan Tuhan yang dapat dihalangi atau digagalkan. Pencipta langit dan bumi tidak akan terkalahkan. Dia tahu yang terbaik. Iman seperti itulah yang akan memberikan Anda pengharapan. Di dalam Ayub pasal ke-42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, ada masanya dalam kehidupan kita keadaan akan jadi lebih teruk. Nah, itu adalah masa kita kehilangan pengharapan. Nah, dan kita berpikir sekiranya keadaan tersebut kekal begini, apakah kita berdaya lagi untuk maju? Nah, saat kita menoleh ke belakang, mungkin kita dapat melihat dengan lebih jelas. Pengalaman ini akan mengajar kita bahwa Tuhan telah terlibat dalam semua perkara walaupun kita tidak melihatnya. Nah, ini telah memberikan kita harapan. Selama ini, Tuhan sebenarnya mengambil berat dan mempunyai perancangan dalam hidup Anda. Percayalah akan Tuhan. Dia Tuhan yang boleh dipercayai. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Adakah Anda pernah berpikir bahwa tidak ada orang yang menyukai Anda? Dan kita terus-menerus menyemai pikiran itu. Kita tahu selama ini kita telah menyinggung perasaan ramai orang dan rasa bersalah itu terus-menerus berakar. Nah, keraguan terhadap diri sendiri mulai muncul dan kemarahan mulai timbul. Nah, dengar baik-baik saudara. Tuhan lebih mengenal kita berbanding orang lain. Dia yang menciptakan saya dan Anda. Nah, dia menciptakan pikiran, dia memberikan kita mulut. Dia tidak akan berhenti mengasihi kita. Dia setia kepada kita buat selama-lamanya. Nah, setiap hari, saudara, adalah permulaan yang baru bersama dengan Tuhan. Dalam Ratapan 3:22 hingga 23 mengatakan, dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, mungkin orang lain akan berkata, seeing is believing, tetapi sebenarnya believing is seeing. Mata rohani kita terbuka saat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah harapan yang sebenarnya, a real hope. Nah, dalam Roma 8:24 hingga 25 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikannya dengan tekun, saudara. Patah hati, depresi. Nah, semua orang mungkin pernah mengalaminya. Semua itu
tahap sementara dalam musim hidup kita. Cuma kita saja yang tidak mempercayainya. Anda adalah orang yang Tuhan telah urapi untuk melayani. Dia sentiasa bermisi. Dia selalu berpesan agar Anda keluar daripada penjara Anda. Anda akan bebas dan penuh dengan harapan sekiranya Anda terima dan percaya kepada setiap pesannya. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, kalau Anda bersungguh-sungguh bekerja, saudara, Anda akan lebih berjaya. Benar atau tidak? Kalau Anda malas, maka Anda akan rugi. Ketekunan atau kesungguhan adalah kuncinya. Apapun yang Anda kerjakan, bertekunlah. Sama juga halnya sekiranya Anda inginkan harapan. Kesetiaan Anda memilih harapan dan bukannya ketakutan. Ianya akan memberi jaminan yang sepenuhnya, dan Anda akan menikmati sukacita yang luar biasa dan menjadi pribadi yang lebih nyaman di dalam pergaulan Anda sesama. Dalam Ibrani 6 ayat 11 mengatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Apakah Anda perasan ketika Anda tidak ramah atau mesra, orang lain pun tidak? Tetapi saat Anda menjadi ramah, tiba-tiba Anda mempunyai lebih ramai kawan. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Sekiranya Anda mengabaikan Tuhan, Dia akan terasa lebih jauh. Dan sekiranya Anda mengejar Tuhan melalui doa dan firman-Nya, Dia terasa lebih dekat. Ya, itulah Dia. Harapan hanya di dalam Tuhan saja. Jadi mendekatlah dengan Dia selalu. Dalam Yakobus 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang Kristen yang selalu berharap akan teruja kepada Tuhan. Mereka biasanya pencinta dan menggemari firman Tuhan. Mereka adalah orang yang suka berdoa. Nah, perhatikan bahwa firman Allah yang memberi harapan. Ini karena ianya adalah His story, yaitu His story yang menceritakan nubuatan-nubuatan yang digenapi, menyatakan kepada kita bahwa Tuhan berkuasa atas semuanya, termasuk rancangan hidup Anda pada hari ini. Anda hanya perlu bersabar, tekun, dan percaya dalam apa yang Anda lakukan sekarang. Harapan akan bangkit dan ia akan menghiburkan hati Anda. Dalam Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, mari katakan saat ini, Jesus, I need you. Tuhan, saya perlukan Engkau untuk membangkitkan harapan yang baru. Hari ini kita terlalu memikirkan diri kita, nah, tanpa menyadarinya. Dan apa yang sangat kita perlukan sekarang adalah kepenuhan di dalam Kristus. Ini karena kita suka untuk menyadari betapa berbezanya cara kita dengan cara Tuhan. Latar belakang hidup kita mungkin telah membentuk budaya, sikap, pikiran, dan alasan, dan kita bagaimana kita bertindak setiap hari. Nah, ini terjadi tanpa kita sadari ataupun kita takut untuk mengakuinya. Tetapi Paulus berkata, bagi saya hidup adalah Kristus. Nah, Paulus sebelum ini tidak hidup untuk Kristus, sehingga dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, dan Tuhan telah menyadarkan dia tentang dosanya. Dan semua ini adalah kasih karunia Allah untuk dia bertemu dengan Yesus. Nah, jadikan Yesus sebagai inti utama di dalam doa dan tangisan Anda kepada Dia. Minta Yesus agar Anda ada kemampuan untuk melihat Dia. Nah, jadi ya, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 25 hingga 33 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak mendabur dan tidak menuai dan tidak mengumpul bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga.
Ya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jesus, I need you. I can't do life without you. Yesus bukan hanya sebuah ideal, senarai do's and don't, atau sebuah doktrin. You need to say, Jesus, I need you. And I want you desperately. Saya ingin mengenal Anda dengan begitu mendalam. Saya ingin engkau berada dekat dengan saya ketika ini. Saya ingin duduk bersama dengan engkau dan meluangkan waktu bersama dengan engkau. Dan ingin bertanya macam-macam soalan yang ada di dalam hati dan pikiran saya sekarang. Nah, berikanlah kemampuan kepada saya untuk berlari ke arah engkau dan menyandarkan kepala saya di bahu engkau. Meluangkan dan meluahkan perasaan saya. Dan engkau meletakkan tangan engkau untuk memeluk saya dengan erat dan berbicara kebenaran kepada saya, walaupun kebenaran itu sakit untuk diterima. Saya perlukan pertolongan engkau, anugerah dan belas kasihan engkau. Saya tidak dapat hidup dengan cara saya sendiri. Jesus, I need you. You are the only hope. Mari kita berdoa. Kita pejamkan mata kita bersama-sama. Dan saya akan bimbing kita berdoa bersama-sama. Jesus, I need you. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Tolonglah saya dalam kasih karunia-Mu untuk mengenal-Mu dan mengasihi-Mu dengan hati yang paling dalam. Dan biarlah perkara-perkara duniawi menjauh dan hilang dari hidup saya. Saya ingin menyembah Engkau dan hanya Engkau sahaja. Tidak ada berhala yang lain. Saya tidak ingin dipengaruhi oleh budaya sekeliling saya. Saya ingin di dalam Engkau. Saya ingin menyatu dengan Engkau. Ikatlah hati saya dengan hati Engkau dan letakkan kebenaran-Mu di dalamnya. Saya bukan hanya sekadar mau mengenali Engkau dan firman Engkau, tetapi berikan keinginan untuk saya meninggalkan dosa dan mengikuti serta taat kepada Engkau. Izinkan saya untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Jesus, I need your power. Dan kasih-Mu, anugerah-Mu, supaya apapun yang berlaku dalam hidup saya mampu untuk meresponi semua keadaan kepada setiap orang dan setiap cobaan sebagaimana Engkau akan meresponi semuanya. Semuanya hanya untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Saya tidak hanya ingin meresponi secara luaran, tetapi secara dalaman, yaitu melalui air kehidupan yang sedang mengalir seperti air sungai. Saya ingin dekat dengan Engkau, di mana roh-Mu akan mengalir di dalam semua perkara yang saya lakukan dan katakan. Kiranya saya menemukan sukacita yang berlimpah di dalam Engkau. Tidak kira di mana saya berada, apapun yang saya lakukan, apapun ayat firman Tuhan yang saya baca, atau lagu yang saya nyanyikan, saya mau pikiran saya, tenaga saya, dan hati saya fokus kepada Engkau dan bukan kepada saya dan keadaan yang saya alami. Saya hanya inginkan Engkau dan Engkau sahaja. Tidak kira sama ada saya berjaya atau gagal, kaya atau miskin, dilibatkan atau tidak, diingat atau dilupakan, sehat atau sakit. Jadikan pikiran dan hati saya supaya saya selalu ingat bahwa saya milik Engkau dan Engkau milik saya.
Kiranya hidup saya terus mengasihi Engkau dan dikasihi Engkau untuk menyenangkan dan melayani Engkau. Tolong saya untuk melihat dosa saya dan meninggalkannya. Tolong saya agar saya sentiasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kasih karunia-Mu dan belas kasihan-Mu serta kasih setia-Mu supaya saya dapat melihat Engkau, mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan menjadi satu dengan Engkau. Terima kasih karena firman-Mu memberitahu saya, sekiranya saya minta apa-apapun di dalam nama-Mu dan menurut rencana-Mu, Engkau akan menjawab dan melakukannya. Haleluya. Dalam nama Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Juru Selamat, semuanya, Engkau pencipta langit dan bumi. Tuhan, kami semua telah berdoa dan punya pengharapan, dan kami ingin katakan setiap hari, Jesus, we need you. Bagi yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Hallelujah! Isn't the message today is so refreshing and amazing? Amen, church? Seterusnya, mari kita lihat beberapa highlights untuk minggu ini. Highlight yang pertama adalah mengenai persembahan dan persepuluhan. Persembahan dan persepuluhan Anda dapat disalurkan secara atas talian ke akaun bank gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Jangan lupa untuk screenshot resip transaksi Anda dan serahkan kepada bendahari gereja cabang masing-masing untuk tujuan perekodan. Highlight yang kedua adalah SOM Homecoming yang akan berlangsung pada 20 hingga 22 November secara atas talian melalui aplikasi Zoom. Investment fee hanyalah RM5 minimum dan kita mengalu-alukan anak-anak muda khususnya ex-SOMers untuk menyertai SOM Homecoming ini. Butiran dan cara pendaftaran adalah seperti yang tertera di skrin Anda. Highlight yang ketiga adalah Jom Prayer Together yang diadakan secara atas talian melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu jam 8 malam. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk mendapatkan link yang betul daripada leaders cabang masing-masing. Highlight yang keempat adalah mengenai prayer request form. Kita mengalu-alukan rakan-rakan dan jemaat untuk menyampaikan permintaan doa anda dengan mengisi prayer request online form. Link boleh didapatkan daripada leaders cabang gereja masing-masing ataupun anda boleh scan QR code yang tertera di skrin anda. Highlight yang seterusnya adalah mengenai Jom Gather. Jangan lupa untuk menghubungi ketua JJ masing-masing untuk stay connected to everyone. Dan highlight yang terakhir adalah mengenai ibadah Ahad secara fizikal yang hanya diadakan di BWCC Miri dan DCC Kanawit. Bagi cabang gereja yang lain, kita semua boleh menyertai ibadah Ahad secara atas talian melalui channel YouTube BWCC Media TV setiap Ahad pada jam 10 pagi. That is all we have for our highlights for this week. And don't forget to subscribe and hit the bell button untuk mendapatkan notification daripada channel BWCC Media TV. Thank you for choosing to be with us today. Tuhan memberkati, stay safe, practice 3 W's and avoid 3 C's. See you next week.